Ya, sahabat Indigo, kita kedatangan satu unit stok yang sangat langka, yaitu New Hilux 2022 tipe V, tipe paling flagship di Toyota Hilux. Untuk selanjutnya, silakan tonton terus, kita akan review mobil ini. Oke, sahabat Indigo, menurut kami ini adalah Hilux yang paling seksi saat ini, atau double cabin tempatnya yang paling seksi. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari bentuk mukanya ini keren banget. Ini seperti Toyota Tundra atau Toyota Tacoma, yaitu di Amerika, tapi mereka memiliki big size. Secara size, Hilux ini tetap sama dengan sebelumnya, tapi kita bisa lihat grillnya sangat wow ya. Ini sudah model Tacoma tadi ya, atau percampuran dengan Tundra, dengan grill chrome yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat, dan logo emblemnya pun sudah sangat besar ya, dengan garis-garis yang sangat gagah. Hilux ini, model ini keluar dari tahun 2021 ya, jadi ini benar-benar major change. Dan menurut saya Toyota Astra Motor ini sangat berani ya untuk memutuskan mengambil satu desain yang sangat gagah untuk Toyota Hilux. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas. Nah, ini headlampnya yang menurut saya ini nggak habis-habis kita ceritakan, bentuknya sudah sangat gagah ya. Nah, tapi waktu kita ambil mobil ini sudah cukup banyak yang di-upgrade oleh pemilik pertama ya, dengan menggunakan protektor headlamp dengan merek EGR. Nah, untuk lampunya sendiri headlampnya ini sudah atau menggunakan LED ya, hampir semuanya LED, baik lampu senja, lampu headlamp, dan lampu fog lamp. Jadi kalau malam ini lebih kelihatan jelas bahwa semuanya serba white ya, sudah nggak ada lagi yang warnanya kuning-kuning kemaram, tapi semuanya sudah putih. Di headlamp ini juga, tapi dia sayangnya belum menggunakan DRL ya. Jadi dia semuanya sudah LED. Bentuk bumpernya kita bisa lihat pun dia tidak terlalu banyak aksen ya teman-teman, tapi sudah terlihat jelas bahwa dari jauh pun orang akan tahu bahwa ini adalah New Hilux. Dan untuk stok ini kita dapat yang kondisinya sangat rare. Oke, selanjutnya kita akan sedikit bahas di area engine ya. Saya akan menjelaskan sedikit area engine ya. Kita akan lihat area mesin. Nah, ini yang kabar baiknya adalah, nah ini sudah di-upgrade, sudah menggunakan hidrolis ya di area kap motor ya. Awalnya konvensional manual, ini sudah menggunakan double hidrolis. Oke, kita nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah mesin ini sama seperti yang digunakan di VRZ 2400 ya. Memang mesinnya yang 2400, bukan yang 28, yaitu 2GD dengan horsepower 149. Oke, dengan torsinya 4000. Jadi ya menurut saya untuk mobil generasi ini dengan badan sebongsor ini sudah cukup mumpuni untuk tenaga, maupun yang terpenting adalah sekarang bahan bakar cukup tinggi harganya dan nggak terlalu boros. Bahkan mungkin sebagian market dari kita ini masih nyari nih, masih mencari dan masih merindukan engine yang 2400 atau 2GD ini ya.
Nah, ini area mesinnya kita bisa lihat benar-benar baru pakai kurang lebih 4 bulan ya. Kita bisa lihat, wow, ini area mesinnya semuanya masih baru ya, masih baru, dan kita bisa lihat turbonya semuanya ada ABS ya dengan sekarang. Nah, ini biasanya double cabin ya, belum menggunakan peredam. Nah, ini kita bisa lihat mungkin karena ini tipe yang flagshipnya, tipe V sudah menggunakan peredam. Ya, seperti biasa saya kasih lihat bahwa baut-baut kap motornya semua baru, ya belum pernah ada yang dibuka atau dibongkar. Jadi ini luar biasa kondisinya. Ya, selanjutnya kita akan lihat ke bagian pengereman dan kaki-kaki. Oke, sahabat Indigo, ini yang saya suka nih. Ya, mungkin banyak banget orang yang suka atau ya teman-teman yang suka bahwa kali ini Toyota menggunakan velg walaupun tidak besar-besar amat gitu ya. Kita bisa lihat ringnya 17. Ya, ini seperti ban I think merek velg seperti Fortuner ya, tipe G atau something ya. Tapi yang keren adalah ini dicat bukan hitam juga warnanya, tapi seperti gunmetal ya, dark gray gitu tapi seperti gunmetal. Nah, mobil ini sudah dibalut dengan BFG ya, Goodrich AT KO2 ya, dan baru, kita bisa lihat baru. Nah, yang sedikit saya bahas adalah suspensinya ini sudah menggunakan TGM XGS ya, jadi sudah menggunakan pegas. Jadi seperti saya pernah informasikan bahwa kalau untuk standarnya Hilux ini memang sedikit agak limbung ya, tapi dengan menggunakan satu lagi ditambah dengan stabilizer pro ya, made in Australia. Jadi untuk suspensi, walaupun ini dipakai misalkan untuk di jalan tol dan kecepatan yang cukup tinggi, mobil ini sudah oke banget ya. Kita bisa lihat fendernya sudah Dove ya, sudah menggunakan seperti pakai plastik dip, tapi ini Dove ya. Kalau untuk chrome ini ya, nanti kita ada sedikit project, ada beberapa chrome yang akan kita sedikit revisi. Ini sudah ada lampu sennya ya, dan kita bisa lihat di bagian atas dia sudah menggunakan short pole antena. Nah, ini juga yang membuat menurut saya Hilux ini sangat gagah, yaitu footstep yang sangat gagah dan kuat. Nah, untuk teman-teman mengetahui bahwa area belakang sama menggunakan XGS, tapi supaya terlihat sedikit lebih tinggi, untuk tear down-nya kita tambahkan 1 lembar saja ya, karena kalau terlalu tinggi juga akan menjadi sangat limbung. Tapi untuk bagian belakang hanya cukup 1 lembar, tapi suspensi tetap menggunakan pegas. Oke. Nah, yang menarik ke daerah belakang, area belakang ini di samping satu bodi yang sangat bongsor, tapi ini ada satu area di mana ada stiker decal 4x4 atau 4x4 yang seperti kalau kita lihat seperti stainless ya. Kalau malam dia juga kita bisa lihat dia bisa seperti stainless ya, seperti silver gitu ya, silver metallic. Dan ini sangat menarik, dan secara ukuran kita bisa lihat sangat proporsional dengan ukuran New Hilux yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke daerah rear lamp atau area lampu belakang. Ini sudah sangat berubah ya, New Hilux yang baru. Dia sudah menggunakan LED, untuk sign juga sudah LED. Tapi untuk sign-nya masih bohlam ya, tapi untuk lampu mundurnya sudah LED. Di sini ada emblem yang cukup besar Hilux ya, menyatakan ini flagshipnya yaitu tipe V 4x4 ya. Nah, di sini tengah-tengah di atas terang openernya ada stop lamp ya, dan ini sudah built-in ada di pintu belakang dari bagasi Hilux. Ini terang openernya. Nah, yang menariknya juga adalah untuk tipe V ini sudah menggunakan cukup banyak chrome ya, seperti yang tadi saya sempat informasikan. Nah, ini yang menjadi proyek kami ya, sebagian kita akan sedikit mengupgrade ya untuk yang bagian-bagian daripada area chrome ini. Dan ini kita bisa lihat sangat kuat ya, besi
bercampur sama plastik. Nah, ini untuk trunk openernya sudah menggunakan chrome. Nah, tapi untuk tipe ini atau mobil ini kita sudah menggunakan tambahan daripada hidrolik kabin, ya, buka tutupnya sudah hidrolik, sudah elektrik dengan model dan merek EGR, ya, punya Australia. Kita bisa lihat ini sudah elektrik hidrolis, ya, EGR. Nah, kita bisa saksikan ini seperti kita ini open, cukup tombol sekali, ya. Kalau mau di tengah-tengah kita push lagi sekali lagi, untuk melanjutkan lagi kita tekan lagi, ya. Setelah ini terbuka trunk opener, baru kita bisa buka seperti ini. Dan ini juga sudah soft, ya, walaupun belum menggunakan hidrolis untuk membukanya ini. Nah, buat teman-teman mengetahui bahwa untuk Hilux ini kan masih pajaknya bulan Juni atau pembelian bulan Juni. Bulan Juni ini untuk area bagasi, ya, masih menggunakan plastik seperti linear gitu, ya. Jadi kita bisa lihat ini ada lapisan, ya, ada bacaan Toyota juga di situ, ada lambang Toyota. Ini lapisan full supaya pertama adalah untuk kemewahan, ya, untuk kemewahan. Yang kedua, supaya kalau kita bawa barang pun tidak menggores atau melukai bagian area kendaraan sendiri. Tapi sejak bulan, kalau saya nggak salah, sejak bulan 9 atau 10 September atau Oktober 2022 tahun ini, Toyota sudah menghilangkan satu part yang terpenting ini, ya, yaitu plastik linear ini untuk bagasi, sehingga even tipe V atau tipe flagshipnya pun belum menggunakan atau ditiadakan untuk plastik linear ini. Ini yang menurut saya sangat disayangkan, walaupun dengan harga yang sekarang sudah mencapai $500 miliar, ya, di atas $500 miliar. Oke, selanjutnya nanti kita akan sedikit mereview interior. Ya, untuk interior ini dikarenakan tipe yang paling tertinggi. Cuman sayangnya saya agak disayangkan adalah even tipe tertinggi pun ternyata untuk Hilux, ya, itu belum menggunakan smart key, ya, jadi atau tombol, tapi masih menggunakan kunci lipat, ya, atau remote lipat. Tapi it's okay, ya, kita akan bahas kelebihan-kelebihan yang lain. Untuk kilometer, dia sudah menggunakan tipe Optitron dengan MID yang sangat lengkap, ya. Kita bisa lihat di steering switch-nya juga banyak sekali. Dia ada tombol volume, ya, ada tombol langsung untuk connect ke handphone, ke telepon. Juga ada beberapa, kita bisa lihat konsumsi bahan bakarnya, ya. Yang tertera sekarang adalah 10 liter per 100, artinya 1:10, ya. Oke. Ini ada range-nya, kita bisa lihat sama seperti beberapa kendaraan Toyota yang sudah menggunakan MID yang sudah cukup lengkap. Nah, ini kilometer baru 3.500, ya, sahabat-sahabat Indigo, baru 3.500 dengan audio yang sudah cukup lengkap menurut saya. Ya, ini sudah iPod, ya, iPod, aux, phone, ya, disk USB, ya, radio seperti biasa, dan ada Bluetooth juga, dan ada M Toyotanya. Oke. Nah, untuk climate controlnya di sini AC-nya Anda bisa lihat bahwa sudah cukup lengkap, ya, bisa disetting tidak seperti Avanza yang cuman seolah-olah digital tapi tidak bisa disetel, ya, untuk output daripada AC sendiri. Ini seperti biasa, ini bisa dari atas dekat kaca, bisa dari depan, juga untuk area bawah atau area kaki. Oh ya, yang saya belum jelasin bahwa ternyata untuk airbag ini sudah dual airbag, ya, juga untuk area kaki driver sudah disediakan untuk airbag juga. Oke. Nah, ini
ada beberapa tombol yang kita bisa lihat ini fake ya. Mungkin ini untuk kalau kita upgrade untuk pasang strobo atau pasang toa gitu ya, yang biasanya mungkin mobil ini dipakai untuk pengawalan atau untuk ke off-road ya. Ini bisa dengan mudah langsung dibolongin dan di aplikasi untuk strobo ataupun toa tersebut. Nah, untuk bukti kejantanannya adalah tombol 4x4 ini ada H2, H4, ada L4 ya, tapi ini bisa di switch meskipun mobil dalam kecepatan rendah, tapi ya dalam kecepatan tinggi tidak bisa, atau switch fly the wheel ya, seperti ini. Nah, jadi ini manfaatnya juga pasti memang orang menggunakan atau membeli sebuah unit Hilux adalah yang dikejar adalah selain kemewahan juga untuk 4x4-nya. Oke, ini juga ada tombol deflog-nya ya, untuk ada VSC-nya juga bisa di on off. Dan ini sudah hill assist. Jadi kalau kita tanjakan ya, kita lepas beberapa detik ya, baik rem atau gas, mobil ini nggak akan turun. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk joknya untuk driver sudah elektrik. Kita bisa lihat ini elektrik, naik dan turun. Ini untuk sliding elektriknya, dan ini untuk recliningnya ya. Cuman untuk kursi penumpang itu belum menggunakan elektrik, jadi masih manual. Ini mobil cukup unik karena aslinya sudah menggunakan leather seat, full leather seat ya, baik di ini untuk glove boxnya ya sudah kulit, tapi si ownernya sendiri malah dilapisin lagi dengan sintetis ya. Tujuannya adalah menjaga daripada ketahanan atau jok aslinya yaitu kulit. Jadi jok kulitnya sangat dieman-eman gitu ya, karena dia lapisin lagi dengan sintetis. Tapi it's okay, itu karena menunjukkan bahwa keapikan untuk si owner dalam menjaga kendaraannya. Ini seperti biasa, ini nggak ada yang soft touch, semuanya keras. Cuman ini ada dual, di atasnya juga ada. Ini untuk bawah, dan semuanya soft opener. Untuk power window yang auto hanya ada satu, yang autonya, tapi yang lainnya 3 power window-nya belum menggunakan auto. Kita akan ke belakang kita untuk melihat bagaimana legroom dan headroomnya dari New Hilux. Oke, untuk area belakang penumpang posisi cukup tegak ya, karena double cabin, jadi nggak bisa di adjust ya, sahabat Indigo. Tapi untuk posisi driving ini posisi saya, sisanya penumpang disediakan saya dengan tinggi 171. Ini ada kurang lebih 5 jari ya untuk legroomnya, untuk headroomnya kurang lebih 5 jari juga, cukup lega ya. Kalau di Strada Triton untuk yang bukan yang terbaru, yang masih modelnya bonnet, ini cukup lega ya, karena modelnya agak bonnet. Tapi kalau ini mengotak. Jadi tapi secara overall menurut saya untuk perjalanan jauh pun masih cukup comfort ya, masih cukup aman. Dan ini adalah sebuah double cabin Toyota Hilux. Sorry, ada yang ketinggalan. Ya ini karena kita nggak lihat, karena ini memang dilapisin dengan pelindung lagi. Nah, ternyata untuk area belakang ada namanya armrest, yang mana armrestnya ini pun sudah ada cup holder ya, untuk dua cup holder, dan menurut saya ini cukup oke. Dan kita akan tes untuk duduk di bagian tengah pun sedikit lebih tegak ya, karena tengah-tengahnya ini ada armrest, tapi menurut saya masih cukup toleran lah. Sekarang kita akan coba impresi berkendara daripada mobil ini.
Oke teman-teman, kita coba rasanya berkendara untuk Hilux tipe V ini. Nah, untuk mesin 2400 ya 2 GD dengan horsepower 149, kita akan rasakan bagaimana hentakan tenaganya. Ya menurut saya hampir mirip dengan VRZ ya, karena memang secara engine basicnya juga sama 149 dengan tadi horsepower dan torsinya 4000. Jadi menurut saya dengan bodi sebesar ini cukup enak lah ya tenaganya. Tapi kita juga boleh rasakan, cuman ini bedanya karena suspensi sudah di upgrade ya. Jadi untuk mobil ini, Hilux tipe ini jauh lebih nyaman dibanding tipe standar ya, karena seperti yang sebelumnya saya sebutkan, untuk suspensi sudah menggunakan TGM XGS ya dengan sistem pegas gas. Jadi untuk kestabilan jauh lebih asik berkendaranya, rigid tapi juga nggak terlalu rigid, tapi juga nggak terlalu goyang gitu ya. Karena kita tahu bahwa untuk kendaraan double cabin sendiri biasanya sangat sangat, kalau orang bilang wave gitu ya, kayak naik ombak. Tapi ini cukup enak ya, cukup stabil. Ya teman-teman sahabat Indigo, demikian review singkat daripada sebuah unit New Hilux tipe V. Tapi sepertinya mobil ini membuat saya jatuh cinta nih ya, dengan spek dan kondisi yang rare banget. Jadi untuk sebentar waktu not for sale ya, cuman sahabat-sahabat bisa terus follow IG kami indigoauto.id, atau please like and subscribe di channel Indigo Auto Official. Siapa tahu nanti dalam perjalanan hati saya berubah dan berniat untuk menjual mobil ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses. Bye-bye. Nah, sahabat Indigo, inilah beberapa perubahan pada Hilux yang telah kami lakukan. Semua krom-krom pada mobil ini kita kasih finishing dengan black ornament. Ya, sebagian dengan plastik dip yang membuat mobil ini yang memang awalnya sudah gagah dan semakin garang. Di antaranya adalah grill depan, grillnya seperti Tundra dan kita buat black ornament sampai ke logo. Juga list fog lamp, spion, emblem Hilux kiri kanan, handle, termasuk trunk opener di belakang. Semuanya kita berikan efek black ornament, termasuk emblem-emblem di belakang mobil. Dan hasilnya jauh lebih gagah.